Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini saya akan berbagi pengalaman saya mengikuti SKB Auditor. Jadi saya itu mengikuti SKB Auditor tahun 2020 untuk formasi auditor ahli pertama pada Inspektorat Kota Tebing Tinggi. Jadi materi-materi yang diujikan pada ujian SKB Auditor itu kebanyakan dari materi buku diklat BPKP. Jadi teman-teman bisa download dari Play Store buku diklat BPKP Auditor Ahli Pertama. Jadi di situ materinya ada manajemen pemerintah daerah, kemudian ada kode etik, standar audit intern, kemudian ada komunikasi audit intern, kemudian ada tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern, kemudian ada audit intern. Itu kalau bisa teman-teman kuasai ya. Jadi kalau di MPD, manajemen pemerintah daerah, saya mendapatkan soal apa itu dana alokasi umum, apa itu dana alokasi khusus gitu kan. Kalau di tata kelola manajemen risiko dan pengendalian intern, saya dapatkan tentang apa itu mitigasi risiko, prevention seperti apa gitu kan. Kemudian kalau di audit intern tentang teknik audit kan ada yang vouching, tracing, rekonsiliasi itu seperti apa. Kemudian kalau di komunikasi audit intern yang saya dapatkan kan ada klasifikasi komunikasi, itu ada komunikasi intrapersonal, interpersonal, sama komunikasi massa. Apa itu gitu kan. Saya dapat kemarin tentang intrapersonal itu seperti apa. Kemudian kalau tentang yang buat SKB Auditor terasa TKP, SKB rasa TKP itu seperti apa? Nah, SKB rasa TKP itu ini karena itu ada materi kode etik dan standar audit intern. Kode etik dan standar audit intern itu ada di situ aturan perilaku, ya kan, aturan perilaku auditor atau prinsip etika auditor itu ada 6 ya: integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabel, sama profesional gitu kan. Jadi itu teman-teman kuasai itu seperti apa, integritas itu seperti apa, karena nanti soalnya teman-teman itu panjang macam TKP, kemudian ditanya itu termasuk prinsip apa gitu kan, integritas kah atau apa. Jadi teman-teman kuasai juga itu contoh-contoh kasusnya, contoh-contoh kasus yang ada di materi buku diklat itu, karena tidak jauh berbeda dengan soal yang saya dapatkan lah kemarin di ujian. Jadi jangan sampai teman-teman berpikir aduh kebalik aturan jawabannya integritas kok objektivitas gitu kan. Nah, itu teman-teman kuasai. Jadi kita memang mesti banyak menguasai materi teman-teman, nggak hanya satu bidang tapi banyak bidang yang harus kita kuasai kan. Jadi tadi tentang pengelolaan barang milik negara, pengelolaan barang milik daerah, kemudian ada juga teman-teman harus kuasai juga tentang pengadaan barang dan jasa, tapi sepintas saja ya teman-teman, nggak usah sampai mendalam sekali. Misalnya tentang bukti ya. Kalau kwitansi itu digunakan untuk dari nominal berapa sampai berapa, SPK itu digunakan dari nominal berapa sampai berapa. Kemudian tentang yang saya dapatkan juga, nah teman-teman jangan lupa ini tentang tipikor itu banyak sekali teman-teman keluar dari situ. Saya kemarin dapat ada sekitar 4 soal tentang tipikor, undang-undangnya teman-teman baca ya kan, cara penyampaian gratifikasi itu seperti apa, tentang peraturan gratifikasi juga teman-teman baca. Kemudian seperti ini ada soal, misalnya yang dapat saya gini, ada nenek-nenek gitu ya mengurus KTP, dan setelah selesai pengurusan nenek-nenek itu memberikan tips kepada petugas. Itu termasuk apa? Suap menyuap, gratifikasi, penggelapan. Jadi teman-teman harus tahu. Saya dapat juga soal tentang tentang pertanggungjawaban keuangan daerah atau negara ya. Itu tentang misalnya seorang yang melakukan perjalanan dinas, gitu kan?
tapi dia tidak memiliki bukti kwitansi makannya, atau hotel yang dipakainya itu biayanya melebihi anggaran. Itu bagaimana prosesnya, dikembalikan ataukah tidak gitu kan. Kemudian tentang harus teman-teman ingat, yaitu tadi tentang prinsip etika itulah harus teman-teman kuasai, karena dari situ banyak soalnya ya. Oke, itulah teman-teman soal-soal yang saya dapatkan di SKB Auditor tahun 2020. Jadi teman-teman bisa memiliki gambaran materi apa yang harus teman-teman kuasai gitu kan. Nah, bagi teman-teman yang ingin memiliki materi atau soal-soal tentang SKB Auditor, teman-teman bisa baca deskripsi di bawah. Oke, baiklah teman-teman, tetap semangat belajarnya, karena waktu teman-teman untuk belajar itu tidak banyak. Tidak seperti kami tahun 2020 itu angkatan COVID ya. Jadi jarak SKD ke SKB itu lumayan panjang. Sementara teman-teman mungkin hanya tanggal 8 November mungkin sudah ujian SKB. Makanya teman-teman satu hari itu luangkanlah waktu, kalau sebanyak mungkin, kalau bisa 5 jam sehari ya kan, untuk belajar. Jadi teman-teman itu media sosial itu di off kan aja dulu. Kalau perlu dihapus saja dari handphone itu, Facebook, IG atau media sosial lainnya. Jadi kalau misalnya buka handphone, teman-teman tuh buka handphone ya, buka materi apa yang mau dipelajari, buka handphone atau dengarkan handphone, buka channel-channel YouTube yang kompeten, yang relevan dengan formasi teman-teman. Jadi tiada hari tanpa belajar, oke? Karena perjuangan teman-teman sedikit lagi, selangkah lagi teman-teman udah bisa mendapatkan NIP. Jadi jangan sia-siakan kesempatan teman-teman gitu ya. Belajar maksimal, hanya 1 bulan ini aja kok belajarnya. Udah itu teman-teman bisa bernafas lega, karena sudah melewati perjuangan yang sangat panjang dan melelahkan kan. Jadi kepuasan itu Masya Allah luar biasa ya teman-teman ya, kalau kita lulus menjadi CPNS, apalagi auditor teman-teman. Oke, sekian dan terima kasih buat teman-teman. Semoga teman-teman semua berhasil, sukses dan menjadi auditor tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.